Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang kelima, kita memastikan dan memfinalisasikan judul. Dari yang sudah kita cek di ChatGPT, itu tidak bisa langsung 100% kita terima. Karena saya tipe orang yang tidak mudah percaya ya dengan AI. Dengan manusia aja agak susah, apalagi dengan AI gitu ya teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya kita melihat artikel yang sudah publish di jurnal ini. Beberapa kita lihat yang agak-agak mirip dengan tipe artikel kita. Saya sudah cek tadi ya, di urutan ke-10. Nah, ini agak mirip nih teman-teman. Designing an online game based learning framework with 3-stack scaffolding interactive mechanism for communication skills training. Di sini ada desainnya, ada model belajarnya ya, ini scaffolding, ada juga peningkatan skillnya communication. Nah, unsur ini harus dimuat karena masing-masing jurnal itu punya karakter judul yang berbeda-beda. Maka dari saran ChatGPT tadi kita ramu kembali ya, dari ini ingat. Nah, kita langsung turun dalam membuat judul. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya judul yang sudah dituliskan Design and Effectiveness of CIFR Based Bilingual Instruction Using LMS in Pesantren Higher Education. Nah, untuk jurnal EAIT ini dia tidak suka dengan istilah instruction yang menggunakan kata using gitu. Ini seperti ala-ala bahasa Indonesia ya, menggunakan gitu. Tapi dia lebih suka to the point. Jadi kita buat, ini saya sudah meramu dari saran ya. Dan kita memperhatikan contoh dari artikel yang sudah publish tadi. Integrated CIFR Based Bilingual Learning Model for English Language Skill. Jadi ada skillnya tetap masuk. Dan ciri khas pesantren, karena memang pesantren di Indonesia itu ciri khasnya khusus. Mungkin kekhususannya ini tidak ada di negara-negara lain ya. Ini jadi novelty tersendiri. Jadi harus masuk. Nah, ini teman-teman perhatikan, Designing an LMS Integrated CIFR Based Bilingual Learning Model. Nah, learning model ini hal yang disukai nih di jurnal yang tadi. For English Language Skill, ada juga skillnya yang akan ditingkatkan karena ini ciri khas dari riset pengembangan ya teman-teman. In Pesantren Higher Education, kekhususannya di Indonesia. Nah, ini sudah final. Saya sudah berkreativitas sedemikian rupa dari saran ChatGPT. Itu hanya tools, lagi-lagi hanya tools, tidak memastikan semua yang disampaikan mereka, yang disampaikan ChatGPT itu benar, begitu ya. Nah, setelah ini kita langsung ke penulisan abstrak. Ya, ini penulisnya hanya mahasiswa dan dosen. Di sini ada mahasiswanya Mbak Rati, Bu Widya dosennya Pak Ahmad Sudadi. Jadi jangan ada orang-orang lain di dalam tesis karena kita hanya dibatasi pada dosen pembimbing dan mahasiswanya. Nah, abstrak kita susun berdasarkan judul yang sudah kita tentukan. Nah, kalau abstrak lagi-lagi kita meniru dari artikel yang kita sudah lihat tadi ya. Kira-kira dia menulis abstraknya seperti apa? Saya melihat contoh yang tadi nih. Nah, simpel sekali. Apa abstraknya? This study aims to examine the relationship. Jadi dia tidak bicara panjang lebar seperti tadi artikelnya Bunda ya, tapi langsung studi ini bertujuan untuk. Nah, kalau kita masih kesulitan dengan bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia saja dulu ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain LMS
yang terintegrasi dengan, nah ini nanti dipanjangkan ya, CIFR-nya ini ditunjang oleh model pembelajaran dua bahasa ya, Inggris dan Arab. Nah, jadi to the point aja, dia lebih singkat. Nah, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di pesantren perguruan tinggi. Nih, terbalik Bu Widya. Perguruan tinggi pesantren. Boleh nanti disesuaikan lah ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini langsung pada partisipannya. Mahasiswa yang terlibat di riset ini sebanyak berapa orang kemarin tuh? Ya kan? Dan dosen asatisnya ini ya sebanyak berapa? Kemudian kita cek lagi di sini. Data dikumpulkan dengan teknik kuantitatif dan kualitatif ya, kualitatif karena memang ini kan R&D ya, yang dikembangkan dengan model R&D. Model apa? R&D model dalam kurung ED misalnya nih ya, dan seterusnya. Nah, analisis data digunakan dengan pendekatan kualitatif kombinasi kuantitatif seperti reduksi data dan analisis statistik. Nah, hasil penelitian menemukan bahwa, nah langsung tuh pada temuan kan, di sini kan udah finding kan, langsung tuh. Nah, tidak banyak bercerita. Findingnya itu pun kita susun hanya satu kalimat atau dua kalimat, bahwa hasil belajar bahasa Inggris atau karena tadi itu skill ya, skill kemampuan, kalau di Indonesia kan itu kemampuan bahasa Inggris mahasiswa atau istilahnya asatis di pesantren perguruan tinggi, nah, didapatkan angka sekian-sekian persen. Nah, silakan nanti dituliskan. Udah, itu hasilnya. Nah, temuan ini masuk ke sini nih ya, suggest ini. Apa yang direkomendasikan atau yang yang disampaikan makna dari hasil itu. Nah, perlu kita sampaikan, temuan ini memberikan rekomendasi bahwa perlu sosialisasi atau apa ya, sesuai dengan temuan yang sudah kita dapatkan. Nah, cukup sampai di situ ya. Jika ada lagi saran atau rekomendasi lain boleh. Kalau di sini kan mereka nih sampaikan tidak hanya kognitif saja, tetapi juga emosional dan kebutuhan sosial. Nah, ini boleh teman-teman untuk rekomendasi ini bisa 2 atau 3 kalimat singkat gitu ya, sehingga abstrak itu utuh, mulai dari tujuan, metodenya ada, hasilnya ada, dan rekomendasinya seperti apa. Nah, setelah itu turunlah ke keyword di sini mengambil kata-kata kunci
1, 2, 3, 4. Nah, dia di sini 4 ya kebetulan ya. Nah, kita lihat di aturan jurnalnya berapa. Kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Ambil kata kunci di sini. Pertama LMS ya. Diurutkan saja. C. Nah, ini kalau kita perhatikan kan dia menggunakan huruf pertamanya besar ya teman-teman. Nah, jadi kita ikutin aja, namanya juga meniru ya. Meniru tapi bukan nyontek ya, karena lain topiknya. Nah, apalagi baru 1, 2, 3. Satu lagi apa? Pesantren. Pesantrennya bukan pesantren yang untuk aliyah sanawiyah, tapi apa? Untuk yang perguruan tinggi. Tuh, jadi sudah 1, 2, 3, 4. Nah, bisa ditambahkan lagi skill gitu ya. Tapi nanti kita cek lagi ini peraturannya untuk keywordnya berapa kata. Disesuaikan saja. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk abstrak. Nanti kita lanjut pada menulis intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.